lewat gitu, itu udah sering kali. Cuman yang paling jelasnya saya melihat sosok pocong, itu paling jelas. Sosok pocong. Paling jelas itu saja. Itu kejadiannya sore, mungkin habis maghrib lah, belum malam, habis maghrib, cuman posisinya lagi gerimis, lagi hujan gerimis. Saya disuruh beli rokok buat saya. Rumah saya pun ke warung itu nggak terlalu jauh, dekat, paling sekitar ini rumah saya ke jalan raya ini sekitar 100 meter lah. Dan 100 meter ya mungkin kayaknya iyalah 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Hero 809. Karena channel ini adalah channel suka-suka berbagi hal-hal yang positif, pengalaman, lingkungan hidup, otomotif, dan hal-hal misteri atau mistis. Nah, dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mistis saya waktu kecil dulu. Kalau menurut saya sih pengalaman ini nggak akan saya bisa lupakan, karena awalnya yang saya alamin sekarang dulu ya dari sinilah awal ceritanya. Mungkin cerita saya ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur buat teman-teman semua. Oke, simak terus videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemanin sama Rido Saputra. Ini pengalaman saya yang mungkin nggak bakal bisa saya lupakan. Jadi kejadian ini kalau tahun berapanya saya mungkin nggak terlalu ingat, cuman yang saya ingat ini waktu saya mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Masih kecil. Kecil. Awalnya itu saya bermimpi bertemu dengan Sunan. Nah, jadi pada saat saya waktu kecil itu saya nggak tahu Sunan ini apa gitu kan. Yang ada dalam pikiran saya, Sunan ini nama orang. Nah, jadi saya pikir Sunan, namanya si Sunan gitu kan. Nah, mimpi ini berulang-ulang kali datang ke dalam tidur saya sampai 9 kali deh mimpi ini. 9 malam berarti. Iya, pokoknya berturut-turut saya mimpi itu terus. Jadi pas di dalam mimpi saya ini, saya lagi berjalan di daerah kayak bukit gunungan itulah. Ada pohon-pohon pinus kayak di tengah-tengah hutan gitu model, tapi dia di atas gunung gitu kayak bukit gitu kan. Nah, cuman pas saya lagi jalan ada orang memanggil, dia bilang masuk, katanya ada Sunan. Jadi di situ saya lihat ada rumah dari bambu, tapi di depan rumah ini pintu kan ada tempat buat wudhu, tapi bukan musola ya, rumah modelnya tapi bukan musola. Jadi saya masuklah ke situ. Pas saya mau masuk disuruh wudhu dulu. Itu pas waktu kecil saya sering diajarin sama guru ngaji saya, kalau kita belum hafal bacaan wudhu, baca bismillah aja udah besar, namanya kita masih belajar kan, masih kecil. Jadi saya wudhu, pas saya habis wudhu saya masuk duduk. Di dalam rumah ini modelnya dia kayak rumah panggung. Nah, jadi ini lantai, jadi ini ada tempat teras gitu kan di atasnya. Nah, orang itu duduk
Dia lagi duduk bersila pakai pakaian putih. Kalau wajahnya saya nggak jelas karena wajahnya ini Bercahaya. cahaya, bercahaya, wajahnya bercahaya. Cuman yang saya paling jelas lihat ini dia pakai baju, pakai sorban. Kalau mukanya asli saya nggak lihat, mukanya tuh keluar cahaya aja, cahaya putih. Jadi yang orang-orang bilang ini si Sunan ini itu dia namanya si Sunan. Cuman kayaknya nggak tahu Sunan, mungkin nama dia. Nah, tapi saya udah besar, jadi saya tahu. Jadi Sunan ini adalah wali kan, wali 9 kan. Sunan ini Sunan Kalijaga, satu Sunan apa, itu saya baru tahu. Dan saya nggak tahu yang dalam mimpi saya ini Sunan apa, karena orang ini nggak bilang. Yang karena dia bilangnya cuma ada Sunan gitu aja. Jadi saya nggak tahu itu Sunan apa, Sunan siapa, saya nggak tahu. Jadi si Sunan ini dia menunjuk ke saya duduk di tengah, pas berhadapan sama dia. Jadi posisinya lagi Nah, kayak iya ini saya, dia di atas gitu kan. Pokoknya depan ya orang banyak, di sekeliling banyak. Cuman yang posisi saya sama dia tuh sejajar. Nah, pas di dalam mimpi itu dia nunjuk ke saya, bilang suruh sholat. Itu aja, suruh sholat. udah gitu aja. Itu aja. Habis itu udah saya bangun. Nah, saya bilang ini mimpi kan. Nah, itu lagi. Besok harinya gitu terus dan seterusnya sampai 9 kali. Mimpi itu terus. Akhirnya karena saya pun masih anak-anak, nggak terlalu memikirkan hal-hal yang kayak gitu kan, nggak ada pikiran gimana lah ya. Nah, seperti anak kecil umumnya aja. Tapi udah berturut-turut gitu, akhirnya saya memutuskan untuk sholat. Nah, saya sholat kan, berhubung rumah saya pun nggak jauh dari masjid, jadi saya sholat. Saya rajin lah itu sholat. Pokoknya 5 waktu itu saya nggak kelewat. Subuh bangun pergi ke masjid, karena kan suara azan kan speaker itu kan kedengar, karena kan nggak jauh masjidnya. Jadi saya sholat maghrib, isya, zuhur juga, pokoknya 5 waktu itu saya jalanin. Tapi bertahan cuma 1 minggu aja. 1 minggu aja saya bertahan sholat itu, karena sehabis saya sholat rajin itu selama 1 minggu saya sakit. Setelah saya rajin sholat itu seminggu itu tiba-tiba saya sakit. Sakit apa itu? Ya mungkin sakit biasa aneh-aneh lah, demam, panas gitu. Tapi cuman lumayan parah. Parahnya tuh karena saya sampai udah nggak bisa makan. Makanan ini udah nggak bisa masuk. Apapun yang saya makan itu pahit. Terasa hambar. Pahit kayak kita makan buah masih mentah gitu, pahit. Pahit. Mau minum sebentar, paling 2 teguk 3 teguk keluar lagi muntah. Makan nasi, makan sayuran nggak ada rasanya, semuanya pahit. Mau makan sayuran apa kayak mau makan makanan apa tetap rasanya pahit. Itu selama habis saya sholat 1 minggu. Itu seminggu karena saya udah berhenti sholat karena sakit itu, makanya pas seminggu sholat saya sakit. Jadi saya dibawa berobat sama nenek saya, dibawa ke puskesmas, berobat, pokoknya berobat kan, dikasih obat. Setelah beberapa hari saya sembuh, mungkin kurang lebih 5 hari atau mau 1 mingguan lah kan. Saya sembuh itu setelah habis sakit itu. Cuman di sini mulai keanehannya. Setelah saya sakit itu semuanya jadi beda, berubah. Yang pokoknya semua berubah lah. Hidup saya pun berubah, masa anak-anak saya pun berubah dari awalnya itu, awal sakitnya itu. Karena setelah saya sembuh dari sakit, saya mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar logika. Pertama,
saya sering melihat apa penampakan. sosok yang nggak bisa dilihat. Pokoknya itu saya sering mendengar suara-suara, mendengar bisik-bisikan. Pokoknya kalau kita lagi di mana gitu ada suara bisikan apa gitu dalam itu jelas. Terus melihat bayangan-bayangan itu udah sering lah. Kalau bayangan ada serut lewat gitu itu udah sering kali. Cuman yang paling jelasnya saya melihat sosok pocong. Itu paling jelas. Sosok pocong. Paling jelas itu saya. Itu kejadiannya sore mungkin habis maghrib lah, belum malam lah, habis maghrib cuman posisinya lagi gerimis, lagi hujan gerimis. Saya disuruh beli rokok bapak saya. Rumah saya pun ke warung itu nggak terlalu jauh, dekat, paling sekitar ini rumah saya ke jalan raya ini sekitar 100 meter lah, dan 100 meter ya mungkin kayaknya iyalah 100 meter. Terus jalan raya itu warung tempat apa ya, tempat beli rokok gitu kan, warung. Jadi saya beli rokok di situ, saya bawa payung. Cuman kalau jalan yang ini dia ada kebun, jadi berhubung gak ada lampu masih gelap, jadi saya takut. Nah, pas saya habis beli rokok, saya memutuskan untuk lewat jalan lain. Nah, jalan samping rumah tetangga saya, dia ada lampu kan, terang kan, ada rumah kan. Cuman dari rumah ini ada pemakaman. Nah, pemakaman keluarga mungkin lah, dia pemakamannya khusus buat keluarga orang itu aja gitu kan, satu lahan itu nggak besar lah, paling ada beberapa makam. Pas saya lewat ke situ, itu jelas sekali saya melihat ada sosok lagi berdiri di paruh bukit. Jelas sekali, itu jaraknya paling sama saya sekitar 50 meter jauh. nggak terlihat jelas sekali lagi. Jelas, asli jelas sekali. Apalagi kalau hujan ada apa namanya tuh kilat itu kan, cahaya itu, bentuknya itu asli jelas sekali. Cuman posisinya ini saya lihat ini nggak berhadapan Sama pocong itu. nggak berhadapan, dia menghadapnya ke sini, saya gini. Jadi saya lihat itu dari samping. Dia nggak lihat abang. Enggak, dia nggak menghadapnya ke sana, saya menghadapnya ke samping dia. Itu jelas sekali saya lihat ya. Posisi dia berdirinya kayak gimana itu jelas. Dari situ saya mau teriak nggak bisa, mau balik badan pun nggak bisa. Pengen teriak minta tolong nggak bisa. Kita mau teriak ini suara ini kayak nyangkut di sini. Udah Ini pokoknya kayak kekunci modelnya. Badan aja nggak bisa gerak. Saya pokoknya sekuat tenaga saya putar badan, balik jalan, maksa kan. Akhirnya saya bisa lari, balik lagi saya ke warung, sampai nangis saya. ke warung. Nangis saya, minta dianterin pulang sama yang tukang warungnya itu. Bilang, kata dia nanya kenapa, saya bilang ada pocong. Oh ini banyakan nonton film. Saya bilang bener, saya lihat nyata asli. Tetap nggak percaya, Tukang warung itu. nggak percaya. Saya nangis, akhirnya kan dianterin pulang. Sampai di rumah, orang tua saya pun nggak ada yang percaya. Satu keluarga nggak ada yang Nggak ada, bapak saya, ibu saya, semua nggak ada yang percaya. Jadi saya pendam sendiri aja. Itu saya mau tidur aja nggak berani. Sampai saya tidur di pojokan kamar ibu saya, karena kan kamar saya di depan, kamar ibu saya sama bapak saya di belakang, kamar saya di tengah rumah di paling depan. Pokoknya tepat di depan rumah apa kamar saya. Jadi saya nggak berani lah kan. Saya minta tidur sama orang tua, sama saya nggak mau. Kamar saya udahlah tidur di pojok kamar itu. Saya tidur di pojok kamar sampai semalaman itu. Akhirnya lama karena nangis kelamaan, lama-lama capek, namanya masih anak ya tidur lah. Itu hal yang paling saya ingat alami. Yang lain-lainnya ya banyak lah hal-hal mistis yang saya lihat itu. Pokoknya sehabis sakit itu saya sering melihat hal-hal yang kayak gitu, sering.
Tapi ada lagi yang lebih, mungkin menurut saya ini di luar nalar logika. Mungkin ada hikmahnya, ada juga pembelajaran buat diri saya. Tapi memang awalnya dari kecil saya ini berjalan sampai saya beranjak dewasa sampai sekarang. Oke, nanti semoga video ini bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi videonya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu bisa membuat saya lebih semangat lagi membuat video yang lebih bermanfaat lagi dan bisa lebih menghibur lagi. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi pas setelah kejadian saya melihat pocong itu, emang dunia anak-anak saya udah hilang. Sehabis saya sakit, terus saya sering melihat penampakan, sering mendengar bisikan, sering melihat bayangan terbang sana sini. Itu saya alamin terus menerus sampai pernah kejadian waktu saya lulus SD mau masuk SMP. Jadi ceritanya ibu saya sama bapak saya ini udah pisah, ya udah cerai. Cuman posisi saya waktu itu masih bayi. Nah, jadi waktu ibu saya nikah lagi ini sama bapak saya yang ini, itu saya masih bayi. Jadi saya ini nggak tahu kalau itu bapak kandung atau bapak tiri, saya nggak tahu. Cuman saya dikasih tahunya waktu saya kelas 5 SD. baru biasa. Kelas 5 SD saya dikasih tahu kalau bapak saya ini bukan bapak kandung tapi bapak tiri. Bapak kandung saya ada di daerah Bogor. Nah, cuman karena bapak saya ini udah ngurus saya dari bayi, jadi sudah menganggap seperti anak kandung sendiri lah. Saya pun nggak pernah nganggap dia bapak tiri karena dia udah ngurus saya dari kecil. Nah, cuman mungkin perasaan canggung adalah karena pas kita udah tahu dia bukan bapak kandung kita, mungkin ada sedikit rasa Yang beda gitu. nah, jadi segen atau gimana gitu kan. Jadi ceritanya ini pas saya lulus SD mau masuk SMP, saya minta motor. Minta motor sama bapak saya karena kawan-kawan saya kan udah pada punya motor. Lagian pun sekolahnya pun lumayan jauh, kita SMP kan jauh lah sekolahnya kan. Kawan-kawan saya pun udah pada punya motor, jadi saya minta sama bapak saya. Saya bilang, Pak, saya mau sekolah tapi saya minta motor. Bapak. Terus dia tanya, mau motor apa? Dulu saya paling pengen motor Legenda. Legenda 2 itu waktu pas zaman-zamannya tahun 2002, tahun 2001 2002 itu lagi ngetren-ngetrennya Legenda waktu pas model-model ceper itu kan, motor itu. Pokoknya saya ngidam banget pengen motor Legenda itu. Akhirnya saya bilang bapak saya pengen motor Legenda. Nah, kata bapak saya, udah nanti diambilkan. Nah, bapak saya ini berencana mau ngeredit motor buat saya sekolah. Nah, jadi pas esokan harinya saya udah mendaftar sekolah, ya masuklah SMP kan. Kalau saya dulu SMP kan di PGRI. Jadi PRG ini saya masuknya siang, jam 1 saya masuk sekolahnya. Nah, jadi bapak saya ini pagi-pagi berangkat
mau ngambil motor. Nah, mau kredit motor itu ke showroom. Saya dulu posisinya tuh lagi di tengah rumah, lagi duduk di sofa. Bapak saya udah rapi-rapi, udah mandi apa mau berangkat kan. Dia berangkat sama temennya yang udah baru beli motor. Jadi temennya ini baru beli motor, mau sekalian servis. Nah, jadi bapak saya ikut sama dia ke showroom yang dia tempat dia beli motor itu, showroom Honda itu. Pas bapak saya beres mandi, beres baju, pakai baju kan sarapan itu, saya lagi duduk di sofa di tengah rumah. Dia lewat, terus dia berhenti. Dia ngomong sama saya, "Bapak mau ambil motor, kamu sekolah yang benar, jangan merokok." Karena saya dulu pernah ketahuan merokok. Nah, sama ibu saya, habis babak belur saya dipukulin sampai habis 2 sapu. Untuk mukul. Iya, sampai biru-biru. Udah nangis aja udah saking ininya. Udah nggak bersuara. Iya, nangisnya nggak bersuara, cuman mangap gitu. Ibu saya tuh ngamuk minta ampun pas saya ketahuan ngerokok itu kan. Nah, bapak saya ini pesennya gitu, "Bapak ambil motor, kamu sekolah yang bener, jangan merokok lagi." Bilang, "Ya Pak." Saya duduk, saya diam aja gitu kan. Pas dia pergi, lewat dari pintu rumah. Untuk Nah, rumah. kan tengah rumah, ini kan pintu. Lewat dari pintu rumah ini, tiba-tiba ada yang berbisik sama saya, ada yang berbicara. Dia berbicara ini bilangnya kalau bapak saya ini akan meninggal, bapak saya akan mati. Dalam bisikan. Enggak, iya bisikan itu jelas. Saya bilang, sampai saya diem, sampai saya berpikir istighfar lah saya kan, astagfirullahaladzim. Kata saya tuh, jangan, saya nawar sama dia, jangan, kasihan, saya bilang kan, adik saya masih kecil. Nah, jadi kan bapak saya kan udah punya anak lah, adik saya kan udah ada 2, perempuan sama laki-laki. Yang paling kecil perempuan, itu perempuan baru bisa jalan lah, yang laki-laki baru umur berapa tahun ya, masih mungkin sekitar 4 atau 5 tahunan, baru SD kelas berapa gitu kan. Dia masih kecil lah pokoknya, udah masuk sekolah SD sih, cuman antara SD kelas 1 lah, yang perempuan belum, baru bisa jalan. Itu saya sampai nawar sama dia, jangan, saya bilang, bapak saya jangan diambil, bapak saya jangan mati. Sampai saya baca Al-Fatihah, demi Allah saya baca Al-Fatihah 1 balik itu. Saya minta bapak saya supaya jangan kenapa-napa, bapak saya jangan meninggal. Nah, habis itu udah agak tenang saya kan, tapi nggak ada jawaban gimana lagi, udah tenang. Bapak saya pun udah pergi, udah berangkat. Saya tungguin sampai waktu itu mungkin bapak saya pergi sekitar jam 8-an lah, jam 8 pagi. 8 pagi. Saya tunggu di rumah itu, saya nggak kemana-mana kan di rumah, karena saya mau nunggu motor kan, mau pakai sekolah, motor baru. Jadi saya nungguin. Pas habis saya nungguin sampai jam 12 siang itu, ibu saya bilang, "Udah mandi, berangkat sekolah, nanti juga motornya datang." Udah, enggak lah, saya mau nungguin aja. Yang berapa menit kemudian datang teman saya nih, mau jemput saya. Katanya, "Bang sekolah enggak?" Saya bilang, "Sekolah." "Udah ayo berangkat." Saya bilang, "Nantilah, saya lagi nunggu motor saya." "Udah lah, ini udah mau telat ini," katanya. "Udah jam berapa?" "Udah lah, besok aja," katanya. "Bawa motornya," katanya, "pakai motor saya dulu, ayo bonceng," katanya. Akhirnya saya bilang, "Ya udahlah." Saya pergi mandi, ganti baju sekolah, dan saya berangkat sekolah sama teman saya itu. Ya, habis itu nggak ada feeling gimana, nggak ada pikiran gimana, nggak ada, biasa aja.
Saya sekolah, pulang sore jam 5. Saya pulang ke rumah. Pas saya pulang ke rumah itu saya kaget. Kaget. Nah, karena di rumah ini sepi, nggak ada orang. Ibu saya nggak ada, adik saya nggak ada. Pokoknya rumah ini kosong, sepi, nggak ada. Saya ganti baju, mau makan, makanan pun belum ada. Belum. Ibu itu saya lihat di dapur beras itu baru dicuci, belum sempat dimasak. Air pun ibaratnya masih, dia mungkin masak air lah buat isi ke termos kan. Air itu masih hangat, mungkin tadinya panas sampai hangat, nggak tahu lah. Saya pegang masih hangat airnya itu. Nah, terus berasnya masih di tempat periuk itu bekas dibersihin kan, tapi belum dimasak. Terus saya bilang, itu posisi udah jam 5 mau maghrib mau ke 6 kan. Saya diem tungguin, akhirnya datang bibi saya. Bibi saya datang, katanya bilang sama saya kalau mau makan di rumah aja. Terus saya tanya, mama kemana? Dia bilang katanya lagi ke undangan. Akhirnya ya udahlah, saya nunggu di sini aja, nunggu mama saya pulang aja. Saya tungguin terus sampai maghrib, sampai isya, tapi nggak datang juga. Nggak ada datang. Akhirnya pas selepas isya datang paman saya. Nah, di situ dia suruh saya untuk ke rumah dia, suruh makan. Saya tetap nggak mau, saya mau nunggu mama saya aja. Akhirnya dia bilang terus terang, katanya mama saya lagi ke rumah sakit di daerah Cianjur karena bapak saya mengalami kecelakaan. Bapak saya kecelakaan dan lagi dirawat di rumah sakit. Jadi mama saya ini sama adik-adik saya ini ikut semua. Di situ saya langsung nangis, berhenti nangis. Saya langsung pokoknya, iya, perasaan pokoknya di situ dah kayak gimana lah, nangis saya tuh. Saya bilang kok bisa kayak gini, sampai saya bilang biarlah saya nggak punya motor, yang penting bapak saya sembuh. Ya saya di situ aja saya kecewa, ngerasa bersalah, ngerasa gimana gitu kan, karena saya pengen motor, bapak saya kecelakaan. Tapi yang ini saya jadi keingat lagi sebelum bapak saya pergi, yang ada bisikan bapak saya bakal meninggal, itu yang saya pikirin. Jadi saya ingat lagi ke ucapan itu, ke bisikan itu, saya jadi ingat lagi ke situ. Cuman saya bilang, ya saya berdoa aja lah, saya berdoa mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang saya diinginkan, dan saya berharap bapak saya bisa selamat sembuh gitu. Biarlah saya nggak punya motor, yang penting bapak saya sembuh. Kayak gitu aja pikiran saya. Akhirnya selang beberapa hari, dua hari, pas hari ketiganya ya paman saya dua harinya tuh udah pergi ke sana nyusul. Tapi pas hari ketiga paman saya ini pulang. Pulang itu dia bilang sama saya, katanya, Ru, kursi yang di rumah, yang di tengah rumah ini, kursi sofa itu kan, suruh dipindahkan ke kamar. Pokoknya tengah rumah ini suruh dikosongkan. Terus saya tanya sama dia, bapak gimana? Dia bilang bapak baik-baik aja, sembuh, udah sembuh. Otomatis saya seneng kan, alhamdulillah lah, saya bilang nggak apa-apa lah, saya bilang nggak punya motor, yang penting
saya sembuh. Saya udah seneng itu, udah seneng kali lah. Saya bilang, saya undang teman-teman saya kan tidur sendiri di rumah, nggak ada teman kan, jadi saya ajak teman-teman nih buat temenin saya tidur di rumah saya. Jadi saya sama temen tetangga saya, kawan tetangga saya lah gitu kan, ngumpul, bilang bapak saya sembuh, kita potong ayam aja. Nah, saya bilang potong ayam aja nih, kita masak-masak kan, ya, ngucapin rasa syukur lah karena bapak saya sembuh. Jadi udahlah, kita bakar ayam, kita masak. Ya udah, saya makan masak sampai bergadang, sampai jam berapa, sampai jam 2 malam itu saya sama teman-teman ngobrol bergadang kan. Habis itu jam 2 malam itu kami tidur. Pas saya tidur baru jam 2 atau mungkin tidur sekitar jam 2 lebih lah. Pas jam 4 atau jam berapa lah, saya nggak terlalu merhatikan jam itu, ada yang gedor-gedor pintu rumah saya, ada yang gedor-gedor. Yang gedor-gedor itu tetangga saya, dia bangunin saya kan, Ru buka pintu katanya. Ya saya masih, posisi saya ngantuk, orang tidur aja baru berapa jam kan, baru mungkin 1,5 jam atau paling lama 2 jam lah tidur itu. Posisi saya masih ngantuk, saya pakai masih gimana sih, belum ini semua lah, bangun tidur. Saya buka pintu, ada apa, saya lihat di depan rumah ini, jalan raya udah kelihatan ada mobil ambulan. Ya, wah bapak saya datang, saya pikir, oh bapak saya datang. Jadi saya bangunkan lah kawan saya ini, bangun, saya bilang bapak saya datang. Ya, tapi posisi saya masih ngantuk. Saya nggak terlalu gimana, saya diam aja gitu kan. Saya nggak nyamperin ke mobil itu, saya cuma nunggu aja di rumah. Dikeluarkan keranda itu kan, keranda dari mobil ambulan itu dikeluarin, digotong. Sampai ke rumah ini, isi kerandanya ini ditaruh di tengah rumah. Nah, ditaruh di tengah rumah, terus dibuka, diturunkan, taruh di rumah itu, diangkat lagi keranda yang ke mobil jenazah, ke mobil ambulan itu. Posisi bapak saya ini udah ditutup kain. Nah, kain sarung itu kan, sarung batik gitu. Kamar saya kan di depan, jadi di tengah rumah. Jadi saya liatin aja kan, dalam hati saya ini bilang, kok bapak saya nggak gerak-gerak gitu kan, katanya sembuh tapi kok nggak bergerak. Saya lihat kaki, cuman dia udah modelnya udah ditutup kain lah gitu, ditutup kain. Cuman saya liatin kok nggak bergerak-gerak, diem aja. Saya bilang, nah mungkin pas ada angin, si kain yang di kakinya ini agak kebuka kan. Saya lihat si jempolnya ini, yang dua-duanya ini udah diikat. Nah, diikat pakai kain putih gitu kan, diikat. Tapi saya nggak nyamperin, saya masih diam aja, karena masih ngantuk itu kan. Saya bilang, kok diikat, katanya sembuh, kok jempol kakinya diikat. Saya bilang, saya diem aja sambil ngeliatin jempol kakinya itu kan. Akhirnya saya ini penasaran, saya maju lah ke depan kan, saya deketin pelan-pelan, saya buka kainnya ini, pas saya buka, di situ saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya udah, hati saya ini udah mungkin kayak langit kayak runtuh lah, asli hilang harapan. Pokoknya pas saya lihat itu ya, bapak saya udah dikapasin, ininya udah diikat kain, matanya udah ditutupin kapas, hidungnya udah ditutupin kapas. Di situ perasaan saya udah campur aduk lah, nangis lagi saya di situ. Pokoknya sampai udah nggak kebayang lah perasaan saya kayak gimana. Pokoknya hancur kali bener itu udah. Makanya bilang, jadi bisikan yang tadi itu bener-bener terjadi. Itu
Allah alam lah, cuman Allah yang tahu gimana. Intinya ini saya alamin nyata, saya alamin sendiri, dan saya nggak ada sedikit pun rekayasa. Saya cuma ingin berbagi seadanya kayak gini, nggak saya lebihkan. Itu yang saya alamin. Bisikan itu jelas, bukan kita lagi melamun tiba-tiba pikiran gitu enggak. Ini ada suara asli, ada suara bilang kalau bapak saya bakal meninggal. Sampai saya tawar menawar, dan sampai saya baca Al-Fatihah 1 kali, tapi ya tetap terjadi kayak gitu. Nah, kita sebagai manusia pun, saya pun masa kehilangan, apalagi adik-adik saya masih kecil waktu itu kan. Cuman yang mungkin memang udah ini takdirnya, ya saya udah nggak bisa buat apa-apa lagi, yang hanya bisa menangis dan menyesal. Nah, karena dia walaupun dia bapak tiri saya, tapi dia udah ngurus saya dari bayi. Ya saya bilang, saya cuman berharap semoga amal ibadahnya bisa diterima. Nah, cuman itu dulu lah ceritanya. Tapi intinya dari awal saya ketemu Sunan, saya bisa sering melihat penampakan, dan bahkan sampai bapak saya mau meninggal pun saya udah tahu duluan, ada yang mengasih tahu gitu bapak saya bakal meninggal. Jadi buat teman-teman yang yang percaya atau yang tidak percaya, itu balik lagi ke diri teman-teman semua. Kalau saya cuma cerita apa adanya, tidak melebihi, tidak mengurangi, yang itu yang saya alamin. Tapi intinya dari cerita ini, itulah perjalanan hidup saya berubahnya dari situ total. Karena berhubung durasinya ini cukup panjang, dan pengalamannya pun yang saya alamin masih panjang juga, jadi mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan saya akan upload lagi. Dan saya pun tidak lupa untuk teman-teman yang sudah mendukung saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Jadi saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.